Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat-sahabat Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang hikmah di balik pembatalan ibadah haji 2020 karena keputusan pemerintah bahwa pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini, yaitu tahun 2020 ini dibatalkan. Oleh karena itu, kita akan mengundang narasumber Pak Kiai Haji Ahmad Wahyudin, salah seorang tokoh agama, ulama yang berasal dari Jombang, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kiai Wahyudin. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Syunat? Alhamdulillah bikhair ya Syekhana. Ya Syun, ya Alhamdulillah ya Rid. Kif ahlan. Kullu aam antum bi khairin. Wa iyyakum. Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudin, kita akan berbincang-bincang sebentar dengan beliau. Beliau salah seorang murid di Majma' Syekh Badruddin Hasan di Damaskus, Suriah. Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudin, pada tahun ini memang tahun yang boleh dibilang sangat menyedihkan bagi umat Islam. Sudah sholat dilarang di masjid karena PSBB. Kemudian yang kedua, ibadah haji pun ikut dibatalkan. Apa sih hikmah ilahiyah yang terkandung di balik pembatalan ibadah haji pada tahun ini? Mungkin bisa saya bisa mendapatkan pencerahan, juga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dari Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudin. Fadhil mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa rajim wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kata Allah, sejadi apa yang kamu tidak sukai itulah yang terbaik untuk kamu. Kalau berbicara tentang apapun yang ditakdirkan oleh Allah, maka kita harus selalu berhusnuzan. Apapun sebabnya, apapun kejadiannya, maka kita harus mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah. Ya, sebelum nanti kita masuk pada hikmah, kenapa kok haji sampai dibatalkan ini, ya tentu kita harus berbicara dulu secara umum tentang kehendak Allah. Ya, bahwa kita ini memang hidup di dunia semua sebenarnya sudah diatur oleh Allah. Di sana ada masyiatullah kauniyah, ada kehendak Allah yang bersifat alam, ya, yang kita masuk di dalamnya. Ya, kita dalam masalah masyiah kauniyah ini, kita itu tidak bisa menolak. Karena sesuatu yang kita tidak bisa menolak di dalamnya, maka kita tidak akan dihisab di situ. Nah, adapun sesuatu yang itu akan dihisab, yaitu ketika kita ada di dalam masyiatullah asyariyah, yaitu yang berhubungan dengan if'al la taf'al, lakukan atau tinggalkan. Di situ nanti akhir dari masyiah yang terjadi akibat dari perbuatan kita, dari hasil pilihan kita, disitulah nanti kita akan dihisab. Adapun seperti kejadian COVID-19 ini masuk kategori yang masyiatullah kauniyah. Entah itu direkayasa atau tidak, kita dengar banyak di sana karena memang sudah nggak keruanan ini berita-berita di atas ini. Masing-masing semua ingin mengutarakan isi hatinya, pendapatnya. Ya, akhirnya dalam tanda petik kita semua bingung. Ini sebenarnya bagaimana ini? Artinya kalau kita ingin mengambil garis lurusnya, gampangnya sudahlah. Entah itu direkayasa atau tidak, ya, ini adalah takdir Allah karena segala sesuatu
mungkin terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah. Nah, COVID-19 ini adalah juga bagian dari takdir Allah yang kita semua kaum muslimin dalam hal ini ya tidak bisa mengelak. Maka karena ini adalah takdir Allah, kita sebagai seorang mukmin harus berhusnuzan. Ya, tidak semua hal yang kita inginkan itu memang kita anggap itu baik buat kita dan maslahat. Betapa banyak di sana hal-hal yang kita anggap baik padahal sebenarnya itu mudarat buat kita. Nah, begitu juga sebaliknya. Hal-hal yang kita anggap mungkin itu buruk, tapi dalam pandangan Allah, ya itulah kebaikan buat kita. Ya, maka ketika kita bicara hikmah ya, dilarangnya kita atau isinya dalam hal ini sementara waktu pada tahun ini tidak ada ibadah haji dan ibadah umroh, pasti di sana banyak hikmah. Nah, hikmah-hikmah ini ada yang berkaitan dengan hikmah keagamaan atau dunia. Bisa juga di sana ada hikmah nafsiyah. Ya. Kemudian di sana ada juga hikmah ijtimaiyah, bahkan hikmah dauliyah. Ya, artinya apa? Bahwa salah satu misalnya kita katakan kalau kita ingin melihat dari hikmah diniyah, kita ketahui bahwa selama ini belum peristiwa menyebarnya penyakit COVID ini, kita mungkin kaum muslimin dalam hal ini ya, walaupun sudah diperintahkan untuk menjaga kebersihan, ya mungkin kita abai di sana. Ya, karena sebenarnya kita hidup memang banyak sekali di sekeliling kita ini virus, bakteri dan lain sebagainya itu sejak dulu sudah ada. Maka dengan adanya COVID-19 ini kita diingatkan agar betul-betul kembali kepada ajaran Islam tentang pentingnya menjaga kebersihan. Makanya ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah menginginkan kita sebagai seorang mukmin orang yang menjaga kebersihan jiwa dan juga kebersihan fisik. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin. Tawwab artinya orang-orang yang bertobat yang kaitannya dengan jiwa kita. Kemudian di sana wa yuhibbul mutatahhirin yang kaitannya dengan fisik kita. Maka kita betul-betul harus menjaga kebersihan jiwa kita dan juga kebersihan fisik kita dan lingkungan kita. Nah, kemudian ketika itu contoh kecil ya kita masih banyak abai istilahnya dengan apa yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah. Jadi dengan adanya protokol kesehatan, kita harus cuci tangan, ketika keluar kita harus nantinya ganti baju dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau kita ingin kembalikan kepada ajaran Rasulullah, ini betul-betul kita diingatkan bahwa Islam ini adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, Rasulullah itu karena ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apapun yang diajarkan oleh Rasulullah benar adanya. Ya, ketika Rasulullah mengajarkan kita kebersihan, ya maka sekaranglah kita bisa menyadari betapa sangat pentingnya menjaga kebersihan itu karena kita ketahui bahwa COVID-19 ini penyebarannya itu adalah melalui suasana lingkungan yang kotor. Ya. Nah, dari menjaga jarak, dari kemudian sampai pakai masker segala macam, ini kan kita diingatkan oleh Rasulullah agar kita itu betul-betul menjaga kebersihan. Ini dari sisi istilahnya dunia, contoh salah satunya. Ya, kemudian kalau kita diingatkan secara hikmah nafsiyah, ya, ini ada kaitannya tadi itu bahwa secara pribadi diingatkan dengan COVID-19 ini bahwa kita ini manusia ketika jiwa kita itu menjadi bersih untuk mensucikan diri kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang mengotori kita, maka insya Allah kita pun akan menjadi orang yang enjoy menghadapi wabah ini. Makanya di sana dikatakan ketika terjadi wabah Amwas pada waktu itu, ya di sana dikatakan bahwa korban itu sebenarnya itu hanya berapa? 2000-an kira-kira. Tapi ternyata diperkirakan itu korban itu menjadi 25.000. Nah, kenapa kok sebenarnya yang terjangkit itu hanya 2.000 kok sampai 25.000? Yang artinya itu adalah karena jiwa mereka itu kotor, sakit. Ya.
sakitnya bagaimana? Mereka tercekam dengan rasa takut dan sebagainya. Nah, dari hikmah dilarangnya kita ini untuk pergi umroh atau haji ini, ya kita disuruh kembali untuk membersihkan hati kita bahwa ini adalah takdir Allah, ini adalah ketentuan Allah yang pasti di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang kita tidak ketahui. Itu dari sisi hikmah nafsiyah, agar kita itu diingatkan oleh oleh COVID-19 ini, agar kita itu menjaga ketenangan, menjaga kebersihan hati kita. Nah, kemudian dari hikmah ijtimaiyah itu tadi, ya, selalu berkaitan. Ya, ketika kita bersosialisasi banyak, ya maka kita di sana disuruh atau diingatkan kembali dengan ajaran-ajaran Islam, kita harus bermuamalah dengan baik. Di sana adab atau muamalah itu kita harus begitu banyak ajaran-ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran, dalam hadis, untuk kita bermuamalah dengan baik. Ya, baik. Contohnya bermuamalah itu yang seperti apa, Pak Kiai? Ketika kita bergaul, ya kita bergaul dengan sesama kita, ya ini kan bagian dari kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita bergaul dengan orang banyak, kalau kita di sini di Indonesia saja dalam satu keluarga istilahnya, itu tetap disuruh menjaga adab. Nah, sementara ketika nanti kita ada di Arab Saudi misalnya, ketika melaksanakan haji atau umroh, itu kita akan berkumpul dengan sekian banyak manusia yang berbeda dengan kita. Nah, disitulah ketika kaum muslimin menyadari semua apa yang diajarkan dalam Islam, tentu mereka semua akan menjaga adab-adab itu sendiri. Nah, disinilah kemudian kita akan menyadari kembali bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Al-Quran, bagaimana adab ijtimaiyah itu harus kita harus kita lakukan, harus kita amalkan. Nah, itu yang kaitannya dengan hikmah ijtimaiyah. Kemudian di sana ada juga, ya, ada yang mengatakan bahwa itu bisa diambil hikmah secara ad-dauliyah, yang ketika dikatakan ini hikmah yang berkaitan dengan hubungan antar negara. Ya, tentu semua negara tidak ingin rakyatnya itu apalagi sampai menderita atau tertular penyakit COVID-19 ini, maka dengan dilarangnya kita untuk haji atau berumroh, ini bagian dari sebenarnya kita kaum muslimin, entah itu di Indonesia atau di dunia ini, khususnya di Saudi, itu menjaga jangan sampai nanti antara satu kelompok dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Ya, sebenarnya kalau kita ingin mengambil hikmah-hikmah banyak sekali. Tinggal kita bagaimana merenungkan istilahnya berhusnuzan, ya, berhusnuzan kepada Allah bahwa apapun ketentuan Allah itulah yang baik untuk kita. Pak Kiai, tadi ini kan sesuatu yang kita benci bisa jadi itu sesuatu yang terbaik bagi kita. Boleh dibilang Pak Kiai, ibadah haji yang ketika dibatalkan ini tentu membuat umat Islam jadi sedih. Dan ini menurut kita yang terburuk. Lalu apa sisi baiknya buat kita sendiri Pak Kiai? Untuk calon jemaah haji yang memang sudah siap-siap mau berangkat, sudah niat mau berangkat, tiba-tiba kerajaan Arab Saudi menyatakan tidak menyelenggarakan ibadah haji. Kemudian pemerintah juga memutuskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dibatalkan. Ini kan sesuatu yang memang buruk bagi umat Islam yang memang pengen melaksanakan ibadah haji. Lalu apa sisi baiknya buat mereka, Pak Kiai? Iya, ya. Ya, jadi kita mengetahui bahwa di dalam syariat kita atau di sana ada dikatakan al-usus al-khamsah, maqasid syariah itu, bahwa di antara maqasid syariah itu adalah yang pertama ada hifzuddin, yaitu menjaga agama, kemudian di sana ada hifzun nafas, yaitu menjaga jiwa, kemudian di sana ada hifzul mal, menjaga harta, kemudian ada hifzul akal, menjaga akal, dan
dan juga ada hifdzul ard dan hifdzul nasl, itu menjaga kehormatan. Nah, dilarangnya kita untuk beribadah haji ini masuk kategori hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa. Ya, jadi ya siapapun kita ketika ingin melaksanakan sebuah ibadah, itu begitu tahu-tahu dilarang, itu pasti ya semuanya akan merasa kecewa, sedih. Ya kalau bisa berontak, ini bagaimana sih pemerintah ini dianggap zalim ini semua ini. Artinya ini sebuah pengekangan terhadap ajaran-ajaran Islam. Padahal ya enggak gitulah. Ya, kita kan harus dalam banyak hal itu kan disuruh tanya ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Ya, tanyalah ahlinya. Kalau ahli pervirusan ya tentu kita harus tanya pada orang-orang yang memang menekuni medis kedokteran. Ahli medis itu. Ya jangan nanti kemudian ada orang yang belajar ilmu fikih, ilmu tauhid atau ilmu-ilmu agama yang sama sekali dia tidak mengerti tentang ilmu kesehatan, berbicara tentang ilmu kesehatan, ini kan jadi rancu semua. Nah, sementara umat itu menjadikan mereka itu adalah sebuah acuannya gitu. Artinya bahwa kita harus tanya kepada ahlinya. Nah, ketika para ahli mengatakan bahwa virus ini itu berbahaya dan cara penularannya juga seperti yang sudah disebutkan, maka ya kita mau tidak mau harus mematuhi itu. Nah, ketika kita mematuhi itulah, itu kebaikan untuk diri kita. Kita memang manusia ini seringkali di dalam melaksanakan ibadah, sebenarnya kan ketika kita melakukan ibadah itu sebagai wujud dari penghambaan kita kepada Allah, yang dimana kita itu harus menanggalkan semua kepentingan-kepentingan diri kita atau nafsu kita. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, ketika kita beribadah, ya, bahkan dalam sholat sendiri, yang seharusnya itu menunjukkan puncak ketundukan, kerendahan hati kita kepada Allah, tapi kita masih ada rasa sombong di hati kita, ketinggian hati kita. Nah, begitu juga ketika kita melakukan ibadah, dalam hal ini ibadah haji, ya kita sebenarnya tidak tidak menyadari bahwa ada unsur-unsur nafsu di dalam ibadah haji. Ya, makanya kemudian ya kita di sini harus introspeksi sendiri. Kalau kita memang menyadari bahwa larangan ibadah haji pada tahun ini adalah demi kemanusiaan, menjaga keselamatan jiwa, maka kita marah, mungkin kita kecewa, ini dikhawatirkan. Ya, kita itu ada sisi-sisi nafsu di dalam beribadah itu, ada kepentingan nafsu di sana. Artinya begini Pak Kiai, pada saat ibadah haji dibatalkan pada tahun ini, ada sisi baik yang mungkin kita bisa petik. Jadi yang pertama, ibadah itu dasarnya bukan hawa nafsu, tapi atas dasar ilmu. Kalau memang pemerintah sudah menetapkan bahwa ibadah haji ini dibatalkan, kemudian kita menyalahkan pemerintah dan kita masih semangat dengan pengen melaksanakan ibadah haji bagaimanapun caranya, berarti ibadah kita didasari dengan hawa nafsu. Begitu Pak Kiai ya? Ya, betul. Makanya agama ini kan didasari dengan ilmu. Atau dalam pepatah lain dikatakan la dina liman la aqla lahu. Ya, tidaklah orang itu sempurna agamanya kecuali ketika dia memang menggunakan akal pikiran. Nah, ketika seorang itu menggunakan akal pikiran, maka dia akan mudah untuk melihat apapun yang terjadi di sekeliling dia atau yang menimpa dirinya. Hanya kita manusia ini memang seringkali itu terbawa emosi. Ya, terbawa emosi sehingga kita marah, kita panik dan lain sebagainya, sehingga kita tidak lagi bisa melihat hikmah-hikmah apapun yang terjadi di kita atau di sekeliling kita. Jadi memang banyak di antara kita pakai yang beribadah itu berdasarkan hawa nafsu. Jadi pada saat ibadah haji dibatalkan, dia kecewa, dia sedih, dia pengen berangkat, dan sebagainya. Jadi ini hikmah ilahi yang terbesar dipakai ya? Ya, jadi artinya nanti mungkin kita akan ketika ya mudah-mudahan corona ini cepat selesai ya, walaupun ada ahli mengatakan ini tidak akan pernah hilang, ya hanya tinggal kita bagaimana beradaptasi dengan virus ini. Tapi artinya bahwa
bahwa pelarangan dari ibadah haji pada tahun ini akan menjadikan kita itu memiliki pengalaman dari peristiwa yang ada dari di masyarakat kita yang terjadi. Berarti nanti baik dari pemerintah kita Indonesia maupun pemerintah Saudi itu pasti akan melakukan hal-hal yang lebih hati-hati lagi bagaimana ketika menerima tamu-tamu Allah itu. Ya sebagaimana sekarang di kita aja kan ketika masjid kemarin itu sementara waktu ditutup itu kan paling tidak kita manusia jadi berpikir ya kaum muslimin di sini dalam hal ini juga pemerintah pengurus-pengurus masjid ini bagaimana kita menyesuaikan diri dengan virus ini ya. Nah begitu juga nanti ke depan ketika sudah ada virus ini tentu pemerintah kita pemerintah Arab Saudi itu akan mengambil langkah-langkah yang kaitannya demi keselamatan kaum muslimin. Artinya disinilah sebuah hikmah yang yang besar sekali dan itu akan lebih banyak lagi akan kita dapatkan kalau kita ingin mau berpikir. Baik Pak Kiai, ada sebagian calon jemaah haji pada saat pemerintah membatalkan penyelenggaraan ibadah haji. Dan itu pun sebetulnya karena kedutaan Saudi tidak ada jawaban apakah ini diselenggarakan atau tidak sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk membatalkan. Mereka merasa ibadah haji ini merupakan salah satu daripada rukun-rukun agama Islam. Nah ketika mereka tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, mereka kan tidak tahu Pak Kiai, apakah tahun depan mereka masih diberikan kesempatan umur atau diberikan kesempatan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga mereka bertanya-tanya, saya dosa enggak nih kalau saya enggak berangkat haji? Sementara saya sudah sudah mampu, saya sudah siap berangkat. Itu bagaimana Pak Kiai untuk pencerahan buat mereka? Ya, disinilah tugas ulama, ya tugas kiai, tugas ustadz untuk menerangkan kepada kaum muslimin, ya yang mungkin belum memahami apa yang wajib, bagaimana wajibnya, bagaimana syarat-syaratnya, atau bagaimana seorang itu ketika berkewajiban untuk melakukan rukun-rukun yang ada. Kita tahu bahwa memang ibadah haji itu kan salah satu rukun dari agama Islam yang dikatakan dari dunia Islam ala khamsin itu ada sholat, puasa, zakat, dan kemudian yang terakhir disebutkan haji. Nah makanya kemudian untuk ibadah haji karena Rasulullah itu Allah sendiri itu mengatakan man istata'a ilaihi sabila, diwajibkan orang yang beribadah haji ketika memang dia punya kemampuan. Nah, kemampuan di sini istato'ah atau ya istito'ah itu di sana Rasulullah menerangkan bahwa istito'ah bermakna azad, bekal, ya entah itu bekal untuk dirinya, bekal untuk ongkos, bekal untuk orang yang dia tinggal itu zat. Kemudian di sana ada Rasulullah menafsirkan juga dengan rahilah yaitu kendaraan. Kalau kita di sini pesawat lah. Tapi sebenarnya ulama di sana dalam kitab-kitab fikih itu ada menyebutkan salah satu syarat ya seseorang itu berkewajiban untuk melaksanakan haji selain Islam, akal, akil, balik, hurriyah atau orang merdeka dan juga istitoah tadi. Di sana ada poin sebenarnya yang mungkin kita seringkali lupa, yaitu amnut thoriq. Ya, amnut thoriq. Amnut thoriq itu artinya suasana yang nyaman, yang bisa mengantarkan seseorang itu ke sana. Nah, kalau tadi Rasulullah menafsirkan man istata'a ilaihi sabila itu dengan bekal dan kendaraan, tapi kemudian ulama di sana dengan pengkajian yang dalam tentang Al-Qur'an dan Sunnah dia memasukkan yang satu itu yaitu amnut thoriq, amannya keadaan jalan. Nah, berarti apa? Ketika keadaan sekarang ini yang memang kita ketahui dari para ahli itu akan menyebabkan penularan corona ini, maka suasana ini tidak aman lagi. Walaupun di sana ada juga yang menyebutkan bahwa itu masuk kategori istitoah. Ya, ketika salah satu syarat
dari kewajiban haji ini tidak terpenuhi, maka seseorang itu istilahnya apa? Gugur ya. Dia niat tetap harus niat untuk melakukan ibadah haji. Tapi ketika ada satu keadaan yang seperti sekarang ini, maka dia tidak berdosa lagi untuk tidak melakukan ibadah haji. Karena apa? Karena ada satu syarat yang di luar kemampuan dia yang memang dia tidak bisa melakukan itu. Itu tidak berdosa. Pak Kiai, ada sedikit pertanyaan dari pemirsa nih, dari Mami Al-Kanadi. Bukannya bisa dilakukan dengan tes swab COVID dulu setiap jemaah yang akan berangkat haji, seperti hal-halnya tahun-tahun sebelumnya yang begitu ketat mengenai tes kesehatan jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci, tanpa harus membatalkan keberangkatan sepenuhnya. Bisa juga dengan mengurangi kuota sampai setelah kembali ke tanah air, dan jemaah dicek dari kesehatannya. Artinya sebagai solusi, ya karena masa pandemi corona ini, jadi bisa melakukan tes rapid COVID-19. Kemudian yang kedua, atau mengurangi kuota sehingga ibadah haji tetap jalan. Apa Pak Kiai, apa mungkin ibadah haji ini tetap harus diselenggarakan? Pernah nggak dalam sejarah ibadah haji itu dibatalkan, Pak Kiai? Ya, jadi kita secara sebagai rakyat atau sebagai individu itu memang mungkin jangkauan berpikir kita itu kan sebatas apa yang kita alami, yang kita rasakan. Nah, sementara apa yang dipikirkan oleh orang-orang di atas sana yang mereka itu memiliki jangkauan pikiran yang tentu berbeda dengan kita karena jangkauannya sudah antar negara, dan entah itu yang di Saudi atau yang di Indonesia, tentu cara berpikirnya berbeda. Ya mungkin kalau kita berpikir sangat sederhana sekali gitu loh. Kenapa sih langsung di swab aja gitu, satu demi satu. Mungkin kalau orang 10 orang, 20 atau 100, 200 mungkin tidak masalah gitu, gampang gitu. Tapi ini yang diurus oleh kerajaan Saudi ini jutaan orang. Jadi yang diurus oleh pemerintah kita ini juga bukan orang sedikit, yang tentunya ini akan banyak dan sangat merepotkan. Bagaimana ketika seorang itu misalnya ketika habis ada suatu kumpulan yang besar, nanti ketika dia kembali dia harus di karantina dulu, sebelum berangkat harus di karantina untuk menunjukkan kesehatan dia. Ini akan memakan waktu yang sangat-sangat panjang dan juga akan sangat-sangat merepotkan. Nah, sesuai dengan kaidah yang ada itu dan juga berangkat dari apa yang Allah katakan, "Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dalam menjalankan agama itu jangan sampai kamu itu merasa ada kesulitan, ada ada sesuatu yang memberatkan. Maka di sanalah jalan yang harus diambil. Seperti Rasulullah sendiri ketika disuruh memilih antara dua perkara, Rasulullah akan memilih sesuatu yang paling mudah. Mati Rasulullah illa akhadha bi aisariha atau kama qala. Artinya Rasulullah itu ketika ini dalam semua urusan ya, semua urusan dari semua masalah yang ada, ketika Rasulullah disuruh memilih, maka Rasulullah akan mengambil sesuatu yang lebih mudah. Nah, kaitannya dengan tentu pemerintah, entah itu Indonesia atau Saudi, perhitungan-perhitungan. Ya, di sana tentu mereka semua juga sudah memikir tentang manfaat, maslahat, mudaratnya. Nah, ketika ada dua hal yang berhadapan-hadapan antara mudarat dan maslahat, maka doror ini yang harus didahulukan. Kita melakukan ibadah haji itu memang maslahat. Apa istilahnya? Ada kebaikan. Kita melakukan Islam, kita melakukan ibadah di sana. Tetapi daf'ud doror ya muqaddamun ala jabil masalih ini harus diutamakan. Ya. Menjadi kaidah syar'iyyah. Jadi di sini tugas para ustadz, para kiai yang harus menerangkan kepada umat yang mungkin memang mereka belum memahami bagaimana seharusnya mereka menjalankan. Kalau orang orang awam itu kan mungkin ya karena tidak didasari dengan ilmu,
Mereka langsung emosi bisa saja. Ini gimana nih pemerintah zalim ini? Ini bukti bahwa ada rencana jahat kepada kaum muslimin. Ya, padahal Saudi juga zalim. Jadi pakai artinya begini, dalam sejarah juga ibadah haji itu pernah dibatalkan selama 40 kali pakai ya. Kalau sampai sedemikian rupa saya belum pernah tahu itu. Adapun memang di sana pernah ada disebutkan beberapa kali ada apa istilahnya pembatalan ya pembatalan tapi nggak sampai 40 kali. Pernah terjadi dalam sejarah yaitu ya kalau di kita ini pembatalan untuk melaksanakan ibadah haji ya semua itu kembali kepada ketika ada suatu hal yang memang apa ya menyulitkan atau membahayakan ya maka pemerintah Saudi pun akan mencari keputusan yang maslahat untuk kaum muslimin tentunya. Artinya pakai mungkin kita bisa mengambil hikmahnya bahwa segala sesuatu ketentuan pasti ada baiknya buat kita. Yang pertama melatih kita agar kita ini bisa beribadah dengan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Yang kedua, ketika kita melihat satu perkara dan kita memang bukan ahlinya, hendaknya kita percayakan kepada ahlinya. Karena kadang-kadang kita tidak tahu mana maslahat, mana mafsadat. Karena kita bukan ahlinya dalam urusan ini. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah apa Pak Kiai? Sementara kita tidak gagal berangkat ibadah haji pada tahun ini. Apakah ada amalan-amalan spesial yang mungkin kita bisa kerjakan untuk mengobati kerinduan kita kepada Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah? Ya, sebenarnya ketika kita ada di dunia ini, sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lagi-lagi kita seringkali dalam beribadah itu terbawa dengan emosi kita, dengan perasaan kita. Ya, artinya apa? Bahwa ketika kita mengetahui atau menyadari bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan memahami bahwa dimanapun kita berada, kita bisa melakukan ibadah. Ibadah itu nggak harus selalu apa namanya ada di Mekah misalnya atau ada di Madinah, enggak. Bahkan di sana banyak riwayat-riwayat entah itu dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah atau dari sahabat atau dari ulama-ulama salaf menggambarkan apa namanya bahwa di sana ada orang yang pernah pada waktu itu dia niat haji, lalu kemudian dia tahu tetangganya itu membutuhkan dana yang besar untuk kehidupannya, maka apa pada waktu itu kalau nggak salah di zaman Imam Ahmad, maka kemudian salah seorang ini ulama kita itu membantu orang itu dan membatalkan ibadah hajinya, maka beliau diimpeni atau istilahnya diberi mimpi bahwa orang itu pahalanya lebih besar dari dia melakukan ibadah. Intinya apa? Bahwa kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa ibadah itu dimanapun, bagaimanapun itu bisa kita lakukan. Ya, memang kita tahu bahwa di sana itu adalah tempat yang dimuliakan Allah, yang pahala itu dilipat gandakan. Ya, tetapi Allah pun juga memberikan keistimewaan di waktu-waktu ketika kita ada misalnya di Indonesia, di negeri kita sendiri. Misalnya kalau kita ingin taqarrub kepada Allah, kita bisa mencari tempat-tempat atau waktu-waktu yang memang diberi keistimewaan, diberikan ijabah yang lebih. Seperti sepertiga malam, seperti di waktu sujud, ya seperti bainal adzanaini. Ya, kenapa bahwa ibadah kita bisa lakukan dimanapun kita berada tanpa mengurangi apa namanya makna ibadah itu sendiri. Bahkan kita banyak orang sekarang ini istilahnya berkonsentrasi untuk melakukan ibadah haji misalnya atau umroh. Nah, sementara ini kan ibadah mahdhah. Sementara di sana ada ibadah yang juga sering kita abaikan, yaitu ibadah yang kaitannya dengan sosial. Nah, padahal apa? Padahal di dalam banyak Al-Quran dan hadis itu disebutkan bahwa ibadah
sosial ini adalah ibadah yang lebih utama dibandingkan ibadah mahdhah. Walaupun kita menafikan ibadah mahdhah ya. Kenapa? Bahwa ketika ada ibadah yang bersifat sosial, maka itu yang harus diutamakan. Contoh misalnya ada orang dokter lah dalam hal ini ya, dia bekerja di rumah sakit, sementara waktu sholat itu harus dikerjakan. Nah, sementara di satu sisi dia punya pasien ini harus dioperasi. Untuk waktu operasi ini membutuhkan waktu sekian sampai lama yang mungkin akan menghabiskan waktu. Mana yang harus dilakukan? Maka dia harus menyelamatkan pasien dulu karena ini jiwa. Ya, sementara urusan dengan Allah itu Allah sudah memahami. Ya, artinya apa? Bahwa ibadah yang kita lakukan dimanapun kita berada bisa menjadi sesuatu yang punya nilai, bahkan mungkin bisa lebih dari ibadah haji itu sendiri. Nah, artinya Pak Kiai mungkin saja karena ibadah haji gagal berangkat mungkin bisa dialihkan dengan menyantuni fakir miskin, yatim piatu, apalagi dalam kondisi-kondisi semacam ini ya Pak Kiai ya. Kita bisa memberikan santunan, memberikan sedekah, dan itu nilainya sama Pak Kiai ya dengan melaksanakan ibadah haji ya. Bisa lebih, tapi ini buat orang yang sudah bolak-balik melakukan ibadah haji ya. Oh gitu, ya. Kalau baru pertama Pak Kiai. Nah, adapun orang yang memang mungkin baru mau pertama kali melaksanakan ibadah haji, nah itu mereka mukhayyar, artinya mereka dipersilakan saja. Ya, ketika memang dia tidak mampu untuk melakukan ibadah haji seperti ini, kemudian dia lihat bahwa masyarakat sekarang ini membutuhkan banyak bantuan, banyak orang-orang makin sulit kehidupan sosialnya, maka dengan niat dia untuk membantu sesama, bisa jadi niat dia membantu sesama itu lebih mulia, bahkan pahalanya lebih lebih besar dibandingkan dia ibadah haji. Tapi tetap niat dia untuk menggugurkan untuk ibadah haji karena dia merupakan rukun, ini harus tetap dia lakukan. Artinya dia niatin bahwa dia harus niat untuk melakukan ibadah haji itu. Baik Pak Kiai, alhamdulillah ngobrol-ngobrol malam ini sungguh sangat bermanfaat. Banyak wawasan, banyak ilmu, banyak pengetahuan yang mungkin saya dan teman-teman warga Facebook ya, teman-teman di Labai juga ini bisa mengambil manfaat yang sangat luar biasa Pak Kiai. Artinya kesimpulan kita di malam ini bahwa segala sesuatu ini punya hikmah. Ada hikmah yang kembali untuk diri kita sendiri, di mana di balik pembatal ibadah haji ini bukan berarti ada bentuk kezaliman, tapi kita harus tetap husnuzon, berprasangka baik bahwa segala sesuatu ini ada kebaikannya buat kita, yaitu tujuannya untuk hifdzul nafsi, menjaga nyawa kita, menjaga nyawa umat manusia. Kemudian yang kedua, ini ada hikmah juga yang mungkin kita bisa petik bagi diri kita dari perkataan Pak Kiai Ahmad Wahyudin, bahwa ada kemungkinan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beribadah bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan atau feeling, tapi didasarkan dengan ilmu. Artinya di tengah-tengah kondisi yang semacam ini, Kerajaan Arab Saudi, Indonesia membatalkan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, ini sini menunjukkan bahwa kita pun harus tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kesimpulan kita di malam ini bahwa penyelenggaraan ibadah haji yang dibatalkan ini tidak menjadi kita berdosa. Karena apa? Karena ini keadaan dan ini masuk kategori istitoah dan kita belum dianggap istitoah, yaitu mampu dalam perjalanannya Pak Kiai ya. Nah, kemudian yang keempat yang mungkin kita bisa petik dari pembicaraan kita di malam ini dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudin, bahwa tetap kita bisa menggantinya dengan amaliyah-amaliyah seperti bersedekah, kita bisa baca Quran, atau kita bisa peduli dengan keadaan sosial yang ada pada saat ini. Artinya ibadah itu bukan harus tertutup, kita tidak pernah bisa pergi haji langsung kita nggak ngapa-ngapain, terus kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah baik yang mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah, atau yang tidak ada syarat dan ketentuannya. Begitu Pak Kiai ya? Ya. Baik Pak Kiai,
apa kira-kira pakai nasihat buat kaum muslimin khususnya ya tentang COVID-19 dan ibadah haji ini, khususnya Ya, para kalau calon jemaah haji lah Pak Kiai. ya. Artinya apa? Bahwa ketika Rasulullah mengatakan bahwa kita disuruh mencari ilmu, maka kita harus memahami bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak tahu, maka kita harus bertanya. Maka insya Allah ketika kita bertanya kepada para ahlinya, maka insya Allah kita tidak akan tersesat di dalam menyikapi apapun yang terjadi di sekitar kita. Ya, lalu kemudian ketika kita mengetahui keadaan seperti ini yang memang kita juga nggak tahu sampai kapan, maka kita dituntut untuk takarrub kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, ya di samping kita juga harus berikhtiar mengikuti apa yang memang sudah menjadi ketentuan atau istilahnya protokol kesehatan itu tetap harus kita jalani sehingga kita bisa hidup berdamai lah istilahnya dengan COVID-19 ini. Di samping kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apapun yang terjadi sekarang ini atau wabah ini untuk segera diangkat oleh Allah dan kita Amin ya Rabb. ada afiat. Baik Pak Kiai, nampaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah nanti kita lanjut di episode yang berikutnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudin dari Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Dan insya Allah bagi pemirsa atau sahabat-sahabat Facebook Labaik yang ingin bertanya seputar masalah ini, pembicaraan kita atau topik yang dibicarakan di malam ini, mungkin bisa tulis aja di kolom komentar, nanti Pak Kiai Haji Ahmad Wahyudin yang akan langsung menjawabnya. Terima kasih Pak Kiai dan para pemirsa. Saya Firman Zamzam Muhammad dan Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudin mohon pamit mundur. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga ini bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.